study today? Okay, I hope you are fine. Are you ready to study? Well, today we are going to discuss about recount text. What is recount text? As usual, try to understand this material by following this video. Do not forget to make a note because in the end of the video, you will have some exercises to know how well you understand about this material. Check it out! Okay, now let me discuss about what is recount text. Recount text tells about event that happened to you or other people. Or we can say it is retell about the past event. Jadi di sini recount itu adalah kuncinya ada kata retell ya, yang artinya menceritakan ulang, yaitu pengalaman kalian atau pengalaman orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan the type of recounts. There are 3 types of recount text. The first is personal recount, second factual recount, the third is imaginative recounts. What are the difference? Apa perbedaan-perbedaan? Jadi di sini personal recount adalah suatu cerita yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi atau pengalaman yang terjadi pada diri pribadi penulis. Ya, misalnya you talk about visited about your grandmother, you visited some tourism places because it is your own experience. Karena ini adalah pengalaman pribadi kalian, maka ini masuk menjadi tipe personal recount. Oke, selanjutnya yaitu factual recount. Apa sih factual recount? Factual recount adalah teks yang isinya berupa fakta. Maksudnya gimana ini? Teks yang isinya berupa fakta. It means that it is not always your own experience. Jadi di sini bukan selalu menjadi pengalaman kalian, tetapi bisa juga pengalaman orang lain. Maka itu masuk ke factual recount. Contohnya misalnya biografi atau biografi seseorang. Itu perbedaan antara personal recount sama factual recount. Kalau personal recount tadi di garis bawah itu adalah pengalaman pribadi, sedangkan factual recount itu isinya fakta-fakta, bisa menjadi pengalaman pribadi, juga bisa menjadi pengalaman orang lain. Lalu bagaimana dengan imaginative recount? Apa sih imaginative recount itu? Imaginative recount bersifat fiksi, dan penulis menuliskannya sebagai suatu kejadian di masa lalu. Do not confuse about it. Tidak usah dibingungkan dengan hal ini. Ini tidak rancu dengan narrative text. Di sini bedanya adalah imaginative recount itu berupa fiktif. For example, you never went to Europe. Kalian belum pernah ke Eropa, tetapi you talk about Europe. Kalian bercerita tentang Eropa, misalnya you visited some famous place there, bercerita tentang tempat-tempat yang terkenal di sana. Atau just take example, contoh saja yang simple ya, yang sederhana. You never visited Pangi Beach. Nah, kalian belum pernah mengunjungi Pangi Beach, tetapi kalian berdasarkan teman-teman, berdasarkan fakta-fakta yang ada, kalian membuat cerita tentang visiting Pangi Beach, bercerita tentang kunjungan ke pantai Pangi walaupun kalian belum pernah ke sana. Jadi inilah yang dimaksud dengan imaginative recount. Well, we have already discussed about type of recount. Now let me continue about
purpose of the text. Apa sih purpose of the text? Purpose of the text adalah tujuan dari teks tersebut. As I told you before, seperti apa yang saya katakan di awal, yaitu retell the past events. Jadi di sini the keywordnya adalah retell the past event, menceritakan ulang kejadian-kejadian yang telah lalu. Well, after you have already known about the purpose of the text, we will continue about generic structure. Apa sih generic structure? Generic structure adalah bagian-bagian dari teks. What are they? Apa saja? Tentu saja yang pertama, there will be title. Jadi di sini ada title, kemudian ada orientation, events, and reorientation. What is title? Apa sih title? Title, a brief name for the experience or events. Jadi maksudnya di sini nama singkat atau judul dari cerita yang kalian tuliskan. Next, about orientation. Apa orientation? Orientation tells when and where the events began and who was there. Jadi di sini bisa dianggap sebagai, bukan dianggap ya, tapi ini memang sebagai opening atau pembukaan dari teks recount, di mana dia berisi kapan cerita itu ada, kemudian di mana, dan kemudian siapa saja yang ada di dalam cerita. Lanjut events. Events mean tells the events in the order they happen. Jadi di sini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu, kemudian disusun secara baik dan dituliskan, maka di sini adalah tercakup sebagai events. The last, reorientation, tells how experience ended and some thoughts you may have about it. Jadi di sini merupakan rangkuman dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita itu, di mana kalian bisa menyimpulkan dan juga mengemukakan kesan kalian dalam bercerita. Maksudnya dari peristiwa itu kalian bisa mengungkapkan kesan-kesan yang kalian lakukan. Itu ya generic structure of recount text. Title, orientations, events, and reorientation. Bisa berarti judul, ada pembukaannya, kemudian isi dan penutup. Language feature. Jadi di sini membahas tentang unsur-unsur kebahasaan apa sih yang harus ada dalam teks recount. Tentu saja karena ini bercerita tentang past events, tentu saja tenses yang digunakan adalah simple past ya. Maka di sini selalu ada simple past. Kemudian action verb. Action verb karena dalam recount teks kita bercerita tentang peristiwa-peristiwa kegiatan, maka tidak lepas dari action verb. Contohnya misalnya go, kemudian drinks, eat, swim, itu adalah contoh-contoh dari action verb. Next, noun phrase. Apa sih maksudnya di sini noun phrase? Karena kita dalam bercerita recount text, tentu saja di situ ada pelakunya ya. Jadi di sini noun phrase-nya adalah specific noun phrase ya. Jadi pronoun-nya, misalnya di situ ada tokoh I, ada he, ada she, itu masuk ke noun phrase. How about adverbs? Apa sih adverb di sini atau adverbial phrases ya? Adverb di sini cenderung mengacu kepada setting ya. Jadi di sini settingnya tempat ya, adverb of place and adverb of time. Jadi kapan dan tempatnya di mana. Selanjutnya adjective.
adjective. Seperti tadi pada closing tentu saja ada suatu kesimpulan yang harus kalian tuliskan, dan juga mungkin di awal-awal atau di tengah kalian bisa mengungkapkan your impression about this place atau your impression about the events by using some adjective. For example, it was good, it was amazing, it was nice, it was my interesting experience, like this. The last chronological connection. Apa sih chronological connection? Chronological connection sambut yang menunjukkan perpindahan peristiwa dari satu peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Misalnya ada kata next, then. Alhamdulillah, you have already done. You have already studied all material about the context. Now let me take a look the simple example here and we try to analyze together. My holiday. Last Sunday, our family went to Jakarta. We went there on Idul Fitri holiday by plane. It was an amazing trip because it was my first flight. In Jakarta, we visited several famous places. First, we went to Monas in the center of Jakarta. Then, we went to Kota Tua. At night, we had a family dinner at Hanamasa. It was a good holiday for me and my family. I hope I could visit Jakarta again very soon. Baik anak-anak, bisakah kalian menganalisa sendiri? Okay, I think it is very easy. My holiday itu masuk ke title atau judul. Kemudian paragraf 1 inilah yang disebut orientation. Kemudian paragraf 2 di situ events, dan paragraf yang terakhir itu adalah reorientation. Question: to know how well you understand about all of the material, in the end, I give you some exercise. Do the exercise well.